Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini dan firman Tuhan yang akan menyapa kita sebentar lagi diambil dari kitab Mazmur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi ya dan amin di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 5. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu setiap orang pasti ingin hidupnya selalu bersuka cita. Tetapi tidak mungkin demikian karena di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bisa merasa sedih, kadang-kadang kita mendapatkan sukacita, tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan duka cita. Hidup ini berganti-ganti, kadang hujan, kadang kemarau. Ketika kita memperoleh pekerjaan, ketika kita memperoleh jabatan yang bagus, ketika kita memperoleh keturunan, tentu kita pasti bersuka cita. Tetapi kadang-kadang kita juga berduka cita ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita sedang sakit, ketika kita kehilangan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk selalu bersuka cita. Karena apa? Karena dikatakan di sana, sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan. Artinya, pada hari ini kita hanya memperoleh nafas kehidupan saja pun kita harus sudah bersuka cita. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pencobaan, kita pun harus tetap bersuka cita. Karena apa? Karena tahu bahwa di dalam tantangan yang kita hadapi, di dalam persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita harus bisa bersuka cita sekalipun di dalam persoalan hidup, di dalam mengalami pergumulan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu suatu sukacita yang besar buat kita. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sering kita jumpai orang yang mungkin hidupnya susah. Tidak sebaik dengan kehidupan orang lain. Tetapi kita lihat dia selalu gembira, bersuka cita sekalipun hidupnya susah. Dia tidak mapan secara ekonomi. Pekerjaannya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tetapi kita melihat dia selalu bergembira, dia tersenyum. Adapun kepahitan, dia tetap bisa tenang di dalam menghadapinya. Karena apa? Saya pernah bertanya kepada orang yang seperti itu, terus dia jawab, ya karena ada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepadaku. Karena aku selalu bersyukur di dalam kehidupan ini. Karena aku tahu Tuhan tidak akan membiarkanku. Dia berkata demikian. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena memang kekuatan itu diberikan Tuhan kepada kita. Asal fokus hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita tahu selalu untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang
yang walaupun sudah menerima banyak di dalam kehidupannya berkat-berkat Tuhan, tidak tahu bersyukur, sehingga tidak mampu bersukacita di dalam kehidupannya. Ada sedikit masalah, dia langsung bersungut-sungut. Ada sedikit masalah, dia langsung berkata, "Tuhan, aku lelah. Tuhan, kenapa menunda-nunda pemberian-Mu? Aku teramat lelah. Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar aku?" Ya, kalau itu hanya sekedar seruan memohon pertolongan, tidak masalah. Tetapi kemudian kalau menyalahkan Tuhan, lalu kemudian sulit tersenyum, sulit tertawa hanya karena ada masalah di dalam kehidupannya. Hanya karena misalnya skripsinya terus tertunda, kemudian dia menjadi lelah dan kehilangan semangat, dan tidak lagi mampu bersukacita. Lalu ketika dia mengalami kegagalan di dalam pekerjaan, lalu dia langsung berbicara, "Tuhan, aku lelah, ambillah hidupku. Apakah Engkau tidak mendengar?" Lalu menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak sukacita yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, "Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai." Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang kecil membuat kita luput untuk bersukacita. Sebagai contoh apa? Ketika kita dapat mendengar suara kicauan burung pagi hari, apakah karena kicauan burung itu kita mampu bersukacita? Kita bersyukur masih dapat menikmati kicauan burung. Lalu ketika hujan deras datang membasahi bumi, apakah kita juga mampu bersukacita atau kita ngedumel, "Kenapa hujan deras ini menghambat aku mau pergi?" Padahal hujan deras itu turun untuk membasahi bumi, untuk beberapa waktu. Ada banyak hal yang membuat kita bersukacita, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun. Perhatian dari keluarga, perhatian dari suami, istri, atau anak-anak kita, itu pun seharusnya mampu membuat kita bersyukur sehingga kita dapat bersukacita. Tidak harus dapat pekerjaan, dapat berkat yang besar baru membuat kita bergembira dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya orang yang dapat mensyukuri semua berkat Tuhan yang dapat bersukacita, yang tahu bahwa semua pemberian Tuhan setiap hari, dari mulai hal yang kecil sampai yang besar, harus disyukuri, dan itu membuat kita mampu bersukacita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun situasi hidup kita melelahkan, tidak gampang untuk dijalani, seperti apa yang dialami Raja Daud. Bukanlah gampang kehidupannya, dia sebagai raja, begitu banyak pekerjaannya, bahkan bangsanya harus menghadapi bangsa yang lain di dalam peperangan. Bukan suatu hal yang mudah untuk memimpin, apalagi sebagai seorang raja. Tetapi dia berkata, "Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan." Karena apa? Dia mensyukuri kedudukannya sebagai raja. Dia syukuri walaupun ada kesulitan, tetap itu dia tahu pemberian Tuhan yang besar kepadanya sebagai seorang raja dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Dan dia syukuri sehingga dia bisa bersukacita karena tahu Tuhan pasti akan menolongnya di dalam kepemimpinannya. Demikian juga dengan kita. Yesaya 40 mengatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 29 dan 31a.
Maka itu nantikanlah Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya kita mendapat kekuatan baru. Sehingga kita tetap mampu untuk bersuka cita di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan selalu bersyukur untuk semua berkat yang kami peroleh di dalam kehidupan kami. Walaupun itu begitu kecil yang kami lihat, tetapi kami tahu itu semua adalah pemberian-Mu. Semua berkat-Mu kepada kami. Dan karena itu kami harus bersukacita di dalam rasa syukur kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.